malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang gak peduli dengan urusannya umat Islam, dia gak termasuk golongan umat Islam. Jangan mengaku sebagai seorang muslim kalau kita gak peduli kepada urusan kaum muslimin, saudara. Nabi sebagaimana diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, manusia yang sangat peduli kepada umatnya. Nah, karena itu Nabi ajarkan umatnya, saudara, supaya umatnya juga peduli kepada sesama umat Islam. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah datang ke salah satu warungnya Yahudi, saudara. Nah, kemudian setelah dia keliling dari pasar, dia agak lelah. Dia berdiri di depan warung seorang Yahudi. Saking lelahnya dia duduk, ada dudukan, dia duduk, saudara. Yang punya warung si Yahudi usil, diambilnya ujung hijabnya, diikat di bagian tempat duduknya, saudara. Dengan tujuan apa? Kalau perempuan itu bangun, saudara, hijabnya, jilbabnya akan ketarik dan akan terbuka, saudara. Begitu berdiri, terlepas, ketarik dia punya jilbabnya, saudara. Begitu dia tarik-tarik nggak bisa, ternyata diikat. Nah, begitu terlihat auratnya, saudara. Perempuan kan rambutnya aurat, lehernya aurat, saudara. Yahudi yang punya warung tertawa, saudara. Nah, begitu perempuan ini marah, tegur yang punya warung. Pedagang-pedagang Yahudi satu pasar rame-rame mentertawakan perempuan tersebut, saudara. Dihina. Ketika itu ada seorang pemuda muslim, saudara, yang juga sedang ada di pasar tersebut. Dia mau tahu ada apa. Begitu dilihat yang ditertawakan adalah perempuan muslimah, saudara. Dia tanya, kenapa, ada apa? Perempuan ini menceritakan kejadiannya, saudara. Luar biasa marahnya pemuda Islam ini. Begitu dengar ceritanya, si Yahudi tadi tetap masih tertawa. Dia lompat, dia masuk ke warung Yahudi tadi, langsung ditebas dengan pedangnya, saudara. Dibunuh. Kurang ajar, kau melecehkan Islam, kau menghina saudariku, kau menghina muslimah. Dia tebas. Geger pasar Yahudi, saudara. Dikeroyok anak muda ini, saudara. Anak muda ini pun dibunuh di pasar Yahudi, saudara. Singkat cerita, kota Madinah geger. Nabi mengundang para sahabatnya di masjid. Nabi tabayyun. Begitu betul, ternyata si Yahudi tadi dibunuh oleh anak muda karena menghina perempuan muslimah, mengganggu perempuan muslimah. Setelah semuanya yatahaggab, betul-betul nyata, ada saksi, ada bukti. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Nabi kumpulkan para sahabatnya untuk kenakan pakaian perangmu, ambil senjatamu. Saudara, hari ini batal perjanjian dengan suku Qainuqa. Kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka mengganggu muslimah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak fi hadha al-makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para habaib kita, para alim ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para tokoh masyarakat kita semua, wabil khusus segenap DKM daripada Masjid Al-Falah yang sama kita cintai ini. Begitu juga segenap panitia penyelenggara
yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan agar mereka semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini secara istimewa kita sampaikan kepada seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya khususnya dan satu keberkahan bagi kita semua pada malam hari ini bisa kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang memiliki nama besar, sejarah besar karena berjiwa besar. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sama berharap, saudara, dengan sebab kita memperingati Maulid pada malam hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini, begitu juga keluarganya, insya Allah saudara tidak pulang dari tempat ini. Kita harapkan, kita mohon kepada Allah, semoga dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya diharmoniskan. Begitu juga mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita doakan juga pimpinan daripada pengurus DKM masjid ini, orang tua kita yaitu Ustadz Haji Irfan Shah, saudara, yaitu beliau punya keponakan saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena lahir dalam usia 7 bulan, itu pun lewat sesar. Nah, alhamdulillah ibunya selamat, sehat walafiat. Kita doakan agar bayinya yang sudah diberikan nama Kaifiyah Humaira Rasyad binti Amri Rasyad, saudara, Allah berikan kesehatan agar bayi tersebut menjadi mauludan mubarakan lil maulud wa lil walidain. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan. Begitu juga keluarga kita semua yang sakit, biar Allah sehatkan semuanya. Kita pun yang sakit biar Allah lepaskan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini kita perlu tancapkan di hati kita, di jiwa kita, dalam pikiran kita, agar selalu melekat bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyari. Manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Manusia yang betul-betul sempurna. Dan yang menarik, saudara, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang sangat peduli kepada umatnya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini luar biasa, saudara. Di situ Allah nyatakan, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu semua, telah datang kepada ahli Makkah, telah datang kepada bangsa Arab, telah datang kepada seluruh umat manusia, telah datang kepada kamu sekalian, hei orang-orang yang beriman. Siapa yang datang? Rasulun, saudara,
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang rasul, seorang utusan dari jenis kamu sendiri. Maksudnya dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Jadi nabi kita bukan malaikat, bukan. Nah, bukan jin, bukan. Nabi kita manusia. Yang fisiknya seperti kita manusia, saudara. Tapi sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, basyarun lakal basyari, saudara. Nah, setelah itu, saudara, perlu kita ketahui juga bahwa ada qiraat lain, saudara. Kalau qiraat mutawatirah, saudara, di situ dinyatakan laqad ja'akum min anfusikum. Tapi ada qiraat lain yang membacanya min anfasikum. Nah, jadi kalau dibaca min anfasikum artinya telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul yang bagaimana? Min anfasikum, yang terbaik, yang paling bagus, yang paling istimewa, anfas. Nah, tapi memang qiraat yang mutawatirah min anfusikum. Nah, kemudian Allah ceritakan kepada kita, macam mana sih orang rasul yang Allah utus ini? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah nyatakan azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum. Artinya dia ikut merasakan betapa beratnya beban dari apa-apa yang kamu derita. Masya Allah. Artinya dengan kata lain, penderitaan kamu sekalian hai umat Islam adalah penderitaan dia. Sukamu suka dia, dukamu duka dia. Luar biasa. Jadi Nabi akan sedih dengan kesedihan umatnya. Nabi akan berduka dengan duka umatnya, saudara. Nah, dari sini saja sudah kita lihat betapa keterkaitan hati Nabi, jiwa Nabi dengan umatnya, dan betapa Nabi begitu peduli dengan umatnya, saudara. Selanjutnya, harisun alaikum. Haris, saudara. Harisun alaikum artinya Nabi itu begitu peduli kepada kamu. Nabi pengen kamu semua bahagia. Nabi nggak mau kita menderita. Nabi pengen kita semua bahagia. Kita semua masuk surga, saudara. Nabi menginginkan kebahagiaan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Harisun alaikum, peduli kepada kamu. Dan berikutnya, saudara, bil mu'minina raufur rahim. Allah ambil dua nama Allah, Rauf dan Rahim, saudara. Isman min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dua nama daripada nama-nama Allah. Allah berikan buat Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang diutus oleh Allah ini bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, punya sifat rauf dan rahim, saudara. Rauf dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Rahmah kita sudah sama tahulah artinya kasih sayang, saudara. Lalu ra'fah apa? Ra'fah itu welas asih. Kalau orang Betawi bilang kagak tegaan, saudara. Rauf, Nabi itu sifatnya terhadap orang beriman rauf, kagak tegaan, saudara. Bawaannya kesianan aja kepada umatnya. Kagak tegaan aja kalau ngelihat nasib umatnya, saudara. Kenapa sedemikian rupa? Karena beliau begitu peduli kepada umatnya, saudara. Nah, maka itu pada malam hari ini saya ingin mengajak semua. Yuk sama-sama kita bangun kepedulian kita sesama umat Islam, umat Nabi, sebagaimana pedulinya Nabi, saudara. Enggak boleh kita enggak peduli terhadap urusan orang beriman. Nabi sudah menyatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang enggak peduli dengan urusannya umat Islam, dia enggak termasuk golongan umat Islam. Jangan mengaku sebagai seorang muslim kalau kita enggak peduli kepada urusan kaum muslimin, saudara. Nah, jadi artinya di sini, saudara, Nabi sebagaimana diinformasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, manusia yang sangat peduli kepada umatnya. Nah, karena itu Nabi ajarkan umatnya, saudara, supaya umatnya juga peduli kepada sesama umat Islam. Insya Allah.
kepedulian Nabi nggak main-main, saudara. Suatu ketika ada kejadian di suatu pasar, saudara. Ketika itu di Madinah ada pasar-pasarnya Yahudi, ada pasarnya orang Islam, saudara. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah datang ke salah satu warungnya Yahudi, saudara. Nah kemudian setelah dia keliling dari pasar, dia agak lelah, dia berdiri di depan warung seorang Yahudi. Saking lelahnya dia duduk, ada dudukan, dia duduk, saudara, istirahat. Yang punya warung si Yahudi usil, saudara. Diambilnya ujung hijabnya, diikat di bagian tempat duduknya, saudara. Dengan tujuan apa? Kalau perempuan itu bangun, saudara, hijabnya, jilbabnya akan ketarik dan akan terbuka, saudara. Ternyata rencana si Yahudi ini tercapai. Si perempuan tadi setelah duduk, melepas lelah, berdiri. Begitu berdiri, terlepas, ketarik dia punya jilbabnya, saudara. Begitu dia tarik-tarik gak bisa, ternyata diikat. Kalau diikat bukan kesangkut, saudara. Kalau kesangkut, nggak sengaja. Kalau diikat, ada yang berbuat, ada yang ngerjain, saudara. Nah begitu ketarik, terbuka jilbabnya, terlihat auratnya, saudara. Perempuan kan rambutnya aurat, lehernya aurat, saudara. Nah begitu terlihat begitu, perempuan ini marah. Yahudi yang punya warung tertawa, saudara. Mentertawakan. Artinya apa? Kalau sudah ditertawakan, oh perempuan tahu ini memang yang punya warung ini yang ngerjain dia, saudara. Nah begitu perempuan ini marah, tegur yang punya warung, pedagang-pedagang Yahudi satu pasar mendekat, rame-rame mentertawakan perempuan tersebut, saudara. Ditertawakan, dihina. Ketika itu ada seorang pemuda muslim, saudara, yang juga sedang ada di pasar tersebut. Begitu lihat orang Yahudi ngumpul, tertawa, terbahak-bahak, saudara, mentertawakan seorang wanita, saudara, dia mau tahu ada apa. Begitu dilihat yang ditertawakan adalah perempuan muslimah, saudara, dia tanya, kenapa, ada apa? Perempuan ini menceritakan kejadiannya, saudara. Luar biasa marahnya pemuda Islam ini. Pemuda Islam ini begitu dengar ceritanya si Yahudi tadi tetap masih tertawa, dia lompat, dia masuk ke warung Yahudi tadi. Si Yahudi yang ngikat ngerjain perempuan muslimah tadi langsung ditebas dengan pedangnya, saudara. Dibunuh. Kurang ajar, kau melecehkan Islam, kau menghina saudariku, kau menghina muslimah, dia tebas. Geger pasar Yahudi, saudara. Dikeroyok anak muda ini, saudara. Begitu dikeroyok, anak muda ini pun dibunuh di pasar Yahudi, saudara. Singkat cerita, kota Madinah geger. Saudara, ada seorang pemuda dibunuh oleh orang-orang, oleh para pedagang Yahudi. Nabi mengundang para sahabatnya di masjid. Beliau, saudara, kumpul, Nabi tabayyun. Apa betul ada seorang pemuda kita muslim dibunuh di pasar Yahudi? Para sahabat mengabarkan, betul ya Rasulullah. Kenapa dibunuh? Apa dia mencuri? Apa dia merampok? Apa dia mengganggu pedagang di sana sampai dibunuh? Para sahabat juga melapor, iya ya Rasulullah, dia membunuh pedagang Yahudi. Karena dia membunuh pedagang Yahudi, orang-orang Yahudi marah satu pasar, dibunuhlah anak muda tersebut. Kemudian Nabi tanya lagi, kenapa dia bunuh pedagang Yahudi? Ada persoalan apa? Nabi teliti kalau nanya, ya ikhwan, nggak main terima begitu aja berita, periksa dulu. Tabayun sampai jelas, saudara. Nah akhirnya dijelaskan, saudara. Dijelaskan ada kejadian seperti ini, saudara. Nabi hadirkan itu perempuannya.
Saudara, dihadirkan saksi-saksinya. Begitu betul, ternyata si Yahudi tadi dibunuh oleh anak muda karena menghina perempuan muslimah, mengganggu perempuan muslimah. Setelah semuanya yatahaggab, betul-betul nyata, ada saksi, ada bukti, tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara. Nabi kumpulkan para sahabatnya, pakai, yaitu kenakan pakaian perangmu, ambil senjatamu. Saudara, hari ini batal perjanjian dengan suku Qainuqa. Qainuqa itu ada perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling mengganggu, saudara. Hari ini batal. Kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka mengganggu muslimah kita. Perang, saudara. Berangkat Nabi pimpin, saudara, di Qainuqa. Nah, akhirnya Qainuqa ditaklukkan. Semua yang terlibat menghina daripada perempuan ini, saudara, dibunuh. Dikobarkan perang oleh Nabi. Begitu seorang wanita muslimah dihinakan, saudara. Peduli Nabi. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, saudara, Nabi peduli tidak? Peduli kepada umatnya tidak? Peduli tidak dengan wanita muslimah? Peduli tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang saya ingin ambil dari peristiwa bersejarah tersebut, saudara, jadi Nabi ini pedulinya bukan di mulut saja, bukan cuma ngomong malam yahtamma bi umur muslimin falaysa minhum, enggak, tapi Nabi praktekkan, Nabi tatbik. Jangan coba-coba untuk ganggu umat Islam, saudara, jangan. Kita hidup berdampingan dengan orang di luar Islam, ya. Kenapa kita hidup berdampingan? Karena kita punya perjanjian untuk tidak saling mengganggu, untuk kita saling menghormati, untuk kita saling mengayomi, untuk kita membangun keamanan, untuk kita membangun ini negeri, bukan perjanjian untuk dia ganggu kita. Makanya dulu para sahabat lengkap, saudara. Ketika ada orang-orang kafir yang menghina Nabi, saudara, ditanyakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi ditanyakan, ya Ibn Umar, hei putra Umar, bagaimana nih? Ada seorang Yahudi menghina Nabi. Apa kata beliau, saudara? Hukum mati. Bunuh. Kenapa? Karena kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka hina Nabi. Kita berdamai dengan mereka untuk kita saling menghormati. Bukan berarti mereka bebas untuk menghina Nabi kita, saudara. Nah, jadi dulu tuh sikap-sikap sahabat tegas begitu karena memang dididik tegas oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saudara, Allah Subhanahu Wa Taala sudah ingatkan kita semua dalam Al-Quran tentang persaudaraan Islam. Wallahu Subhanahu Wa Taala qala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, saudara, orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Ingat ya, persaudaraan sejati kita, saudara, yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, persaudaraan sejati. Persaudaraan yang sebenarnya, bukan karena hubungan darah, bukan. Bukan karena hubungan suku, bukan. Bukan karena hubungan budaya, bukan. Bukan karena hubungan negara, bukan. Bukan karena hubungan bangsa, bukan. Persaudaraan sejati di antara kita adalah karena hubungan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi standar persaudaraan kita iman. Bukan darah, bukan suku, bukan adat, bukan budaya, bukan teritorial, bukan bangsa, bukan negara, saudara. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati di antara kita, apapun suku kita, apapun adat budaya kita, apapun warna kulit kita, saudara, kita semua bersaudara karena kita beriman. Nah, jadi iman ini yang mempersaudarakan kita. Standar persaudaraan kita adalah iman. Gak peduli, saudara, mau Arab, mau Cina, mau India, saudara, mau Melayu, mau Betawi, mau Sunda, mau Banten, saudara, mau Palembang, mau Padang, mau Batak, mau Aceh, saudara, mau Melayu, mau Bugis, Makassar, Banjar,
saudara, mau Dayak dia, mau Papua, saudara, apapun suku bangsa kita nggak peduli, saudara. Selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah saudara. Alhamdulillah. Nah, Nabi mengingatkan kita, bagaimana sih konsep bersaudara di antara kita? Dalam hadisnya beliau katakan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Karena itu kata Nabi, la yadzlimu. Enggak boleh dia zalimi saudara muslimnya. Saudara. Wala yastumu. Di riwayat yang lain, wala yastumu. Saudara. Dan enggak boleh dia kaki maki saudaranya, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Wala yakhdhuluh. Dan jangan coba-coba, saudara, dikucilkan itu saudaranya. Enggak sampai di situ, saudara. Wala yahgiruh. Jangan dihinakan dia punya saudaranya. Jelas konsepnya dari Nabi, saudara. Kita bersaudara, ya jangan saling hina di antara kita. Saudara, jangan saling mengucilkan di antara kita. Jangan, saudara. Jangan dizolimi, kita punya saudara. Itu konsep persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gak sampai di situ, Nabi ajarkan kita bagaimana sih cara kita bersaudara, saudara. Apa kata beliau dalam satu hadis yang lain? Saudara, beliau katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Luar biasa, saudara. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan kamu saling iri dengki. Jangan, kata Nabi, wa la tabaghadu, dan jangan kamu saling membenci. Jangan. Wa la tahassasu, dan jangan kamu saling mengumpat satu sama lainnya. Wa la tajassasu, dan jangan kamu saling tajassus, memata-matai, ngorek-ngorek kesalahan orang, saudara. Wala tanajasu, dan jangan kamu saling menipu, saling berdusta di antara kamu. Tapi kata Nabi, wa kunu, jadilah kamu sekalian ibadallahi ikhwana. Hei hamba-hamba Allah, hei orang-orang beriman, jadilah kamu semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadi kiatnya udah jelas tuh, mau kita bersaudara, bisa, Nabi udah ajarin, jangan saling iri. Kalau kita udah ada iri dengki, bagaimana kita bisa bersaudara, saudara? Nggak ada ceritanya kita mau bersaudara dengan orang yang hasut kepada kita, saudara. Nggak ada ceritanya, saudara. Nah, kalau kita betul mau bersaudara, jangan iri, jangan dengki, jangan hasut, saudara. Wala tabaghadu, jangan juga saling membenci. Saya mau tanya semua yang hadir, ada orang benci banget sama kita, bisa kita bersaudara sama dia? Mana bisa, saudara? Kita mau paksa-paksain bersaudara, nggak bisa. Dia udah benci sama kita, udah nyaki-maki kita, saudara. Kita mau paksa, udahlah tetap saya mau bersaudara. Dia nggak berhenti, terus mencaci, terus membenci. Mana bisa kita bersaudara? Nggak bisa. Makanya Nabi kasih kunci, mau bersaudara, satu, kata Nabi, la tahasadu, jangan kamu saling iri. Yang kedua, wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci, baru kamu bisa bersaudara. Wala tahassasu, jangan saling mengumpat, jangan. Jangan, saudara, jangan mengumpat kepada saudara kita. Wala tajassasu, jangan. Jangan kita punya saudara, kesalahannya kita korek-korek, mau nyari tahu, saudara. Kesalahan yang disembunyikan urusan dia dengan Allah. Saudara, bukan tugas kita untuk ngorek-ngorek kesaudaraan kita. Saudara, kesalahan saudara kita bukan. Saudara, enggak sampai di situ kata Nabi, wala tanajasu. Jangan saling nipu. Jangan saling berdusta, jangan saling berbohong. Kita udah percaya sama satu orang, saudara. Tahu-tahu dia bohongin kita. Saya tanya, sakit gak? Jujur, sakit gak? Marah gak? Bisa kita bersaudara sama orang yang terus-menerus ngebohongin kita? Enggak bisa. Nah, kalau kita sakit dibohongi orang, jangan ngebohongi orang. Kita sakit diumpat orang, jangan mengumpat orang. Kita sakit, saudara, dicari-cari kesalahan kita sama orang, jangan cari kesalahan orang. Kita sakit dihasutin orang, jangan hasut kepada orang. Itu kunci. Jadi kunci yang dikasih Nabi luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Nabi, saudara, mencontohkan bagaimana peduli sesama muslim. Nabi praktekkan, saudara, bagaimana membela orang Islam, saudara. Nah, mestinya begitu karakter kita, bukan sesama muslim bermusuhan, bukan sesama muslim saling menjatuhkan. Nabi sesama muslim saling menjaga, bahkan saling membela, saudara. Ada lagi satu hadis lain yang juga luar biasa.
Di hadis ini saudara, Nabi memberikan perumpamaan. Ini luar biasa ini. 1400 tahun yang lalu saudara. Nabi memberikan satu perumpamaan yang begitu indah, begitu bagus. Ini menunjukkan kecerdasan Nabi saudara. Ini bukan peribahasa atau pepatah yang baru dikarang kemarin saudara. 1400 tahun yang lalu lebih. Apa kata Nabi? Saudara, beliau mengatakan, Mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza istaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Saudara, supaya kita paham arti persaudaraan, Nabi beri perumpamaan. Perumpamaan ini Nabi berikan kepada umatnya supaya umatnya paham. Oh, bersaudara tuh begitu. Saudara, apa kata beliau? Mathalul mu'minin. Perumpamaannya orang-orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, pergaulan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Persaudaraan umat Islam seperti satu jasad, satu badan, satu tubuh. Bagaimana satu jasad itu? Kata Nabi, idza staka minhu udwun. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh karena sesuatu saudara, yang sakit saudara, tada'alahu sa'irul jasad, maka seluruh tubuh akan ikut menjerit peduli dengan yang sakit saudara. Sampai-sampai bil humma, sampai-sampai badannya meriang. Wasahar, sampai-sampai apa? Karena meriang, mata nggak bisa tidur nyenyak saudara. Luar biasa. Jadi kata Nabi, persaudaraan orang beriman itu seperti badan yang satu. Badan yang satu itu kalau salah satu badan sakit, semua ikut merasakan sakitnya saudara. Contoh, di tangan kita ada bisul, gede, ngebet saudara. Warnanya udah merah, dalu, biru saudara. Bisul, luar biasa sakitnya. Saya mau tanya, kalau ada bisul model begitu tuh di tangan kita, biasanya kepala ikut pusing nggak? Biasanya badan ikut meriang nggak? Kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak. Yang bisul tangan, kepala ikut pusing. Yang bisul tangan, badan ikut meriang. Yang bisul yang sakit tangan saudara, tapi mata kita nggak bisa kita pejamkan untuk tidur nyenyak. Kenapa? Karena kepala kita, badan kita, mata kita semua bersatu. Masya Allah, ini perumpamaan dahsyat. 1400 tahun yang lalu Nabi kasih perumpamaan saudara. Kalau umat Islam masih nggak paham juga soal persaudaraan, kelewatan. Nabi udah jelasin saudara. Bahkan konsepnya tadi udah disampaikan oleh Nabi. Jangan iri, jangan membenci dan seterusnya saudara. Jangan saling iri, jangan saling benci saudara. Jangan saling mengumpat, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan saling berdusta, saling berbohong di antara kita saudara. Nabi sudah jelaskan konsepnya dan Nabi sudah berikan perumpamaan. Apalagi saudara. Jadi kalau kita masih nggak paham juga soal etika persaudaraan Islam, ya kelewatan. Maka itu saya mau tanya dulu nih semua di sini, komitmennya nih, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir. Nah, sekarang kita rincikan dalam contoh-contoh yang aktual, faktual dalam kehidupan kita. Arti persaudaraan Islam. Kalau ada saudara muslim kita yang miskin, melarat, kelaparan, saudara, maka orang-orang Islam yang berada, yang kaya, yang punya harta, wajib turun selamatkan saudara muslimnya dari jurang kemiskinan saudara. Itu namanya persaudaraan Islam saudara. Jadi kalau kita teriak Islam bersaudara, persaudaraan Islam, gampang diteriakan, gampang saudara. Tapi bagaimana untuk mengaktualisasikannya saudara di dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti persaudaraan? Tidak semudah untuk kita ucapkan. Jadi kalau betul kita bersaudara nih, oh lihat ada saudara kita miskin,
Ada saudara kita kelaparan, ngemis, bantu saudara. Kalau ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, ngemis, nggak usah suudzon. Wah ini dia pura-pura nih ngemisnya. Wah dia pura-pura nih kerjaannya, udah nggak usah dibantu. Kalau tidak mau bantu, ya nggak usah bantu. Jangan nyakitin orang saudara. Jangan. Andai kata dia bohong, dia kaya, pura-pura miskin, kita sumbang, pahala kita tetap dapat saudara. Niat kita sampai kepada Allah. Jangan kita tertular cara-cara hidup liberal sekarang, semua orang dicurigain. Yang ngemis ke rumah dicurigain. Ada apa kita curiga saudara? Mungkin betul dia bohong, tapi bukan urusan kita ngorek-ngorek dia bohong atau tidak. Mau bantu, bantu. Nggak mau bantu, tutup mulut. Jangan nyakiti si miskin saudara. Kalau ternyata dia benar miskin bagaimana? Kalau ternyata dia benar miskin, kita bilang, oh kamu bohong ya, kamu pura-pura ya. Udah kita nggak bantu, kita hina, dosa saudara. Nah, jadi tolong ini kita bicara persaudaraan. Kalau ada orang miskin, bantu. Oh satu RT ada miskin, satu RT bantu rame-rame saudara. Jangan sampai dia ngemis kemana-mana. Itu arti persaudaraan. Yang kedua kita kasih contoh lagi, yang aktual, faktual saudara. Kalau ada orang Islam yang bodoh, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak ngerti, saudara, tata cara sholat nggak tahu, dia nggak punya ilmu apa-apa, saudara, nggak ngerti juga cara baca bagaimana, itu saudara kita, saudara. Mestinya duka dia, duka kita, rendahnya dia, rendahnya kita. Maka orang-orang yang punya kemampuan membaca, punya ilmu, para tuan-tuan guru, ustadz-ustadz, turun, ajarkan itu umat yang bodoh, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya saudara. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Jangan punya ilmu pelit saudara. Kalau punya ilmu pelit, maunya ngajar kalau dibayar. Nah kalau nggak dibayar, nggak mau ngajar saudara. Apa? Saudara ngajar di musola, di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, ngajar apa yang bisa kita ajarkan ke umat. Jangan biarkan umat ada dalam jurang kebodohan. Baik, itu contoh saudara. Kita berikan lagi contoh yang lain. Barusan yang melarat, kemudian yang nggak punya ilmu, saudara. Nah sekarang yang sakit. Ada saudara kita sakit, saudara, peduli. Saudara, jangan lupa, saudara, salah satu hak orang Islam adalah kalau dia sakit ditengokin. Bukan sekedar dibesuk, bantu perobatannya saudara. Mesti peduli, kalau ada saudara kita sakit, dia nggak punya BPJS, saudara mau ke rumah sakit ditolak, saudara bantu rame-rame, bantu. Bukan Pak RT, Pak RW-nya aja yang bantu, semua ikut bantu. Berapa sih orang yang sakit di kampung kita setiap RT saudara? Per RT umat Islam kompak, bantu. Jangan biarkan dia menderita dalam penyakitnya saudara. Oh dia nggak punya BPJS, ayo kita bikinin BPJS rame-rame saudara. Supaya dia bisa diterima oleh rumah sakit, bisa dirawat sampai disembuh. Berapa banyak sekarang orang yang sakit pada meninggal saudara. Memang umur di tangan Allah, tapi kan kita mesti ikhtiar. Kan Nabi yang mengatakan, tadawu kata Nabi, berobatlah kamu kalau sakit. Enggak, Nabi enggak suruh kalau sakit pasrah aja. Enggak, Nabi suruh tadawu kata Nabi. Berobat. Nah jadi kalau ada orang Islam yang sakit, sebab maaf saudara ya, ini sekarang biaya perobatan gila-gilaan nanti di negeri kita saudara. Loh kenapa gila-gilaan saudara? Karena ada perubahan regulasi, perubahan undang-undang. Saudara, sekarang ini rumah sakit vertikal itu rumah sakit pemerintah saudara. Disuruh oleh Pak Menteri bersaing dengan rumah sakit swasta. Satu, bukan bersaing dalam pelayanan. Bukan bersaing saudara untuk bisa mendapatkan income sebanyak-banyaknya. Dulu silakan tanya para dokter saudara. Dulu dokter bekerja dinilai. Dia punya prestasinya itu bagaimana cara dia melayani pasien saudara. Sekarang enggak. Pasien yang paling banyak, yang menghasilkan duit terbanyak untuk rumah sakit, itulah dokter yang terbaik. Sudah terjadi liberalisasi di bidang kesehatan. Bagaimana tidak ada liberalisasi, saudara?
Sekarang ini yang menjadi Menteri Kesehatan, saudara, bankir. Orang ahli perbankan, nggak ngerti kesehatan. Emang nggak ada profesor, doktor, ahli medis, ahli kesehatan yang bisa duduk untuk menjadi Menteri Kesehatan, urus kesehatan umat. Saudara, yang mana pola pikirnya betul-betul untuk pelayanan umat. Enggak. Sekarang bukan untuk pelayanan umat, bukan. Pelayanan negara supaya dapat income banyak. Kadang-kadang pasien masuk rumah sakit, saudara. Sakitnya cuma perut. Suruh periksa mata, suruh periksa jantung, saudara, suruh periksa ginjal. Saudara, yang nggak ada kaitan dengan penyakit dia banyak terjadi, saudara. Yang penting duit masuk banyak ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu begini bukan dari baca koran. Saya tahu begini bukan dari nonton TV, saudara. Persatuan dokternya rame-rame datang melapor, saudara. Habib, ini faktanya, ini datanya. Kami ini para dokter, Habib, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ini semua ada liberalisasi di bidang kesehatan. Kesian Habib masyarakat di bawah. Saya tanya, tapi kan ada BPJS. Iya, tapi kan BPJS itu Habib sekarang ditentukan. Ada penyakit-penyakit yang nggak boleh pakai BPJS. Dan BPJS itu kan juga ditentukan harinya, jamnya. Jadi kalau di luar jam kerja, di luar hari, nggak mau dilayani BPJS, saudara. Nah, akhirnya si pasien tadi, saudara, nunggu jam berlaku, keburu mati. Ini yang lapor ke saya para dokter, saudara. Saya bisa hadirkan. Kalau DPR mau panggil saya panggil itu semua dokter. Ayo kita berdebat di DPR. Kalau presiden mau tahu bagaimana bobroknya sistem kesehatan kita, saya siap bawa itu semua dokter dengan data lengkap. Rusak sistem kesehatan di negeri kita, saudara. Nah, maka itu tadi, saudara, saya nggak mau bicarakan soal rusaknya. Saya mau bicarakan dulu ini persaudaraan kita. Kita mesti selamatkan ini negeri. Orang sakit mesti kita selamatkan, saudara. Sistemnya pun harus kita selamatkan. Nggak boleh ada sistem liberal di dalam sistem kesehatan Indonesia. Jadi saya banyak dapat informasi-informasi berbagai bidang. Mau di kesehatan, mau di pendidikan. Para ahlinya pada datang ke rumah, saudara. Para ahlinya datang. Guru-guru pada datang, ahli pendidikan pada datang. Habib ini bagaimana, Beb? Sistem pendidikan di negeri kita beberapa tahun yang lalu. Ya bagaimana mau benar? Bos Gojek diangkat jadi Menteri Pendidikan. Bos Gojek angkat jadi Menteri Transportasi, Menteri Perhubungan, masih ada kaitannya. Atau Menteri Pergojekan kek? Ya biar Gojek punya menteri sendiri, supaya bisa membela para Gojek, betul? Ini enggak, bos Gojek jadi Menteri Pendidikan, dia mau ngatur apa? Dia bakal bisnis, pendidikan dimisliskan, dan terbukti akhirnya begitu selesai masa tugasnya dia terlibat korupsi 9 triliun dan ditangkap sekarang, saudara, si menteri tadi. Kan Nabi udah kasih tahu, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau urusan diberikan ke bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Betul-betul hancur, saudara. Sistem pendidikannya hancur, saudara. Nah, kalau kita protes begini, bukan kita benci sama pemerintah, bukan. Kita sayang dengan pemerintah, kita sayang dengan presiden kita sayang dengan saudara-saudara kita sayang dengan semua rakyat, saudara. Supaya mereka ini betul-betul bisa diatasi kesulitannya. Baiklah, kesehatan lagi morat-marit, saudara. Nah sekarang saya mau ajak umat, yuk perhatikan saudara kita yang sakit. Rame-rame kita bantu. Bagaimana supaya dia bisa sehat kayak kita nih yang sehat, saudara. Insya Allah. Baik, saya kasih contoh lagi, saudara. Kalau ada saudara kita yang suka mabok-mabokan, suka maksiat, ya judi, ya zina, ya narkoba, saudara, itu saudara kita, saudara. Itu bagian tubuh kita. Rusaknya dia mestinya jadi kepedulian kita, saudara. Maka itu dalam kondisi seperti itu, bagi umat Islam yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan, yang punya keberanian, wajib turun cegah saudaranya dari kemunkaran, saudara.
Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya seperti itu. Kalau ada saudara kita yang berbuat maksiat, berarti zahirnya dia sedang berjalan untuk menuju neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita. Jangan sampai dia masuk neraka. Selamatkan, rangkul, jauhkan daripada kemunkaran, saudara. Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda. Nabi sampaikan kepada sahabatnya. Apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman au madluman. Kata Nabi, unsur, tolonglah akhaka, saudaramu, zaliman, baik dia berbuat zalim, au madluman, atau dia dizalimi. Sahabat kaget. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, nansuruhu in kana madluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Dia teraniaya, terzalimi, kami tolong. Wa kaifa nansuruhu in kana madluman? In kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami bela dia sementara justru dia yang zalim? Dia yang berbuat aniaya. Apa kata Nabi, saudara? Singkat kata Nabi, tahjuzuhu an zulmih fadzalika nasruh. Cegah dia dari kezalimannya. Begitulah cara menolongnya. Masya Allah. Mabok, minum minuman keras, zalim. Mencuri, zalim. Berjudi, zalim. Berzina, zalim. Saudara, tetap kita mesti tolong dia. Selamatkan dia dari kemunkaran dan kemaksiatannya. Cegah, itulah cara kita menolongnya. Jadi Islam ini indah, saudara. Nabi ajarkan kita peduli sama saudara kita. Dalam urusan apa aja? Urusan laparnya, urusan sakitnya, saudara. Urusan bodohnya, saudara. Urusan maksiatnya. Kita disuruh peduli. Peduli. Selamatkan kau punya saudara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya mau tanya, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Bersyukur tidak jadi orang Islam. Bersyukur tidak jadi pengikut Nabi Muhammad. Bersyukur. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu juga saudara. Kalau ada saudara kita yang dizalimi, dianiaya, saudara, apalagi dibunuh, dibantai, disiksa, itu saudara kita, saudara. Dan ingat, persaudaraan Islam itu lintas teritorial, lintas negara, saudara. Lintas teritorial. Makanya dulu waktu terjadi peristiwa di Ambon, umat Islam dibantai, perempuannya diperkosa, kita mesti peduli, saudara. Itu saudara kita. Nggak boleh kita katakan, itu bukan urusan orang Jakarta, itu urusan orang Ambon. Haram. Itu bukan hanya urusan orang Ambon, itu urusan umat Islam. Kenapa saudara kami dibunuh? Kenapa perempuan kami diperkosa? Kenapa saudara kami dibantai? Kenapa? Turun, bela saudara. Hajar habis mereka-mereka yang ingin membantai umat Islam, saudara. Itu namanya persaudaraan. Bukan diam gak mau tahu. Kadang-kadang udah gak mau tahu pakai menghina yang turun ke sana. Yang jihad dihina-hina itu bukan jihad, jahat. Apa? Kalau sudah tidak mau turun, jangan menghina yang turun. Kalau sudah tidak mau jihad, jangan meremehkan yang jihad. Doain, saudara. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, otaknya ibadah, saudara. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Oh, kita nggak bisa berangkat, saya sakit, nggak punya duit, nggak ada ongkos. Doain para mujahidin supaya menang, saudara. Nah, itu yang terjadi di Poso, yang terjadi di Ambon, saudara. Berapa banyak saudara kita yang dibunuh? Dalam satu hari bisa 1000 orang yang dibantai. Kita mesti peduli. Ingat, persaudaraan Islam, saudara, lintas wilayah. Oh, adiknya di Ambon, nggak ada urusan soal wilayah, dia ada di Pulau Ambon. Dia adalah saudara kita. Begitu juga saudara-saudara kita di Palestina, saudara. Jangan ada yang cerita itu urusan orang Arab. Itu Arab sama Israel, bukan urusan kita.
Itu urusan luar negeri, bukan urusan dalam negeri. Kita masih banyak urusan dalam negeri. Mau ngapain kita urusin tuh Palestina? Yang ngomong begini pejabat lagi saudara, kurang ajar. Udah deh nggak peduli saudara, pakai mengatakan itu urusan orang Arab, itu bukan urusan negeri kita. Enggak begitu saudara, persaudaraan Islam itu saudara lintas negara. Dimanapun umat Islam yang dibantai harus jadi bagian kepedulian dan perhatian kita semua saudara. Umat Islam dibantai di Filipina Selatan saudara, suku bangsa Moro, mesti peduli kita. Umat Islam dibantai saudara di Myanmar yang dulu namanya negeri Burma, yaitu bangsa Rohingya saudara. Di genocide kita mesti peduli, itu saudara kita. Umat Islam di Kashmir dibantai oleh tentara India saudara, kita mesti peduli. Umat Islam di Uighur dibantai oleh Cina saudara, kita mesti peduli. Jangan diam saudara, jangan. Makanya tadi sengaja di awal ceramah saya sampaikan bagaimana kepedulian Nabi. Satu perempuan, cuman urusan jilbab ditarik saudara, perang. Nah ini kita lihat yang di Palestina apa yang terjadi saudara. 60.000 lebih mati syahid dibunuh. 160.000 lebih juga saudara yang luka, yang cacat saudara. Dan ada 1,9 juta orang jadi pengungsi. Bukan satu lagi, bukan satu perempuan ditarik jilbabnya, bukan saudara. Ribuan perempuan dibunuh, dibantai, diperkosa, dihabisi, bayi-bayi yang tidak berdosa. Kemana umat Islam saudara? Negara-negara Arab yang ada di sekitar Palestina bungkam, takut. Astagfirullahaladzim. Makanya kemarin secara umum saya bangga dengan pidato Bapak Presiden Prabowo di sidang umum PBB saudara. Bagus, luar biasa. Hanya saja saya minta kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak Presiden, berikan masukan kepada Bapak Presiden soal Palestina dengan data yang benar. Sebab ada beberapa poin yang berbahaya saudara, yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan ini kita tolak. Pertama, usulan 2 negara saudara. Itu usulan 2 negara saudara, itu dari dulu usulannya Amerika, usulannya Perancis, usulannya Inggris saudara. Jadi Palestina mau dibelah 2, separuh negara Israel, separuh negara Palestina. Negara-negara Islam saudara yang selama ini berjuang untuk memerdekakan Palestina menolak konsep 2 negara. Bangsa Palestinanya sendiri menolak. Kenapa kita dari Indonesia menawarkan konsep 2 negara? Saya pikir ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres staf ahlinya presiden nih saudara. Nggak memberikan data yang betul. Saya nggak salahkan presiden saudara. Presiden betul atau tidak betulnya bicara kan tergantung data yang masuk. Nah ini yang masukin data siapa? Makanya Bapak Presiden mesti hati-hati. Soal Palestina ini kita minta kepada para penasehat presiden, staf ahli presiden, tunjukkan yang betul. Kasih tahu Bapak Presiden, apa sih yang diinginkan oleh bangsa Palestina sebetulnya? Saudara, mereka nggak mau 2 negara. 1 negara Palestina, titik. Ada yang nanya, Habib, kalau cuma 1 negara kan akhirnya perang terus. Saudara, saya perlu sampaikan, saya mau tanya, saya beri perumpamaan. Kita punya rumah, ada rampok datang saudara, ngerampok rumah kita. Habis dia rampok rumah kita, Pak RT datang, ngedamain. Ya udah deh jangan ribut, rumahnya bagi 2 aja. Separuh buat rampok, separuh buat yang punya. Saya mau tanya nih RT ngawur gak? Ngawur gak? Sableng itu saudara. Ya mestinya gak begitu dong. RT, RW, lurah, polisi, tentara, bela yang punya rumah. Usir itu perampok saudara. Usir, tangkap, jebloskan ke penjara. Betul? Dia masuk ngerampok. Kok kita disuruh bagi 2 sama perampok? Paham gak? Paham? Israel itu datang dari luar ke Palestina, saudara.
dibantu oleh Inggris dan Perancis, saudara. Begitu dibantu, dia deklarasikan negara Israel di dalam negara Palestina. Selanjutnya dikasih senjata, dikasih segala macam peralatan perang, saudara. Mulai dekaplok sedikit demi sedikit sampai seluruh wilayah Palestina diambil. Tahu-tahu PBB sekarang mau ngomong udah bagi dua aja, enak bener. Kita dulu dijajah sama Belanda, saudara. Waktu kita dijajah, tahu-tahu dunia internasional datang, udah Indonesia nggak usah ribut sama Belanda, Indonesia bagi dua aja. Mau gak? Ayo saya tanya, mau gak? Mau gak? Udah bagi aja lah, Sumatera, Jawa buat Indonesia, Kalimantan, Papua buat Belanda. Mau begitu, saudara? Nggak bisa, Belanda penjajah, harus keluar dari negeri kita, pergi. Kita ingin merdeka, utuh menjadi sebuah negara, betul? Itu yang sedang diperjuangkan oleh bangsa Palestina. Dari mana itu datang usulan dua negara itu, saudara? Itu usulan dua negara datangnya dari Barat. Supaya jelas sebelum saya akhiri ceramah saya ini, sedikit saya bacakan, saudara. Saya punya catatan, saudara, supaya kita tahu ada hal yang menarik untuk kita bisa pahami, saudara. Dulu dari tahun 1095, itu berarti udah 1000 tahun yang lalu tuh, saudara. Bukan 1900 ya, 1095 sampai tahun 1270 itu terjadi 8 kali perang salib, saudara. Jadi kalau orang Kristen sebutnya perang salib, kalau orang Islam sebutnya perang sabil. Beda ya. Kalau kita perang salib atau perang sabil? Perang sabil. Waktu Salahuddin Al-Ayyubi merebut Al-Masjidil Aqsa, saudara, dari kaum Nasrani, saudara, dari kaum salib, itu orang-orang barat bilang perang salib. Tapi kalau orang Islam bilang perang sabil, bukan perang salib, saudara. Perang sabil, kita fisabilillah, saudara. Nah itu terjadi sepanjang tahun 1095 sampai 1270, terjadi perang salib yang berkepanjangan. Nah, begitu terjadi perang salib, saudara, orang-orang Yahudi di seluruh Eropa diganggu oleh pasukan salib, saudara. Karena pasukan salib ini pasukan Nasrani, bukan Yahudi, saudara. Dan perang salib itu dari sekian banyak perang, saudara. Kenapa disebut perang salib? Karena dikomandoi langsung oleh paus yang ada di Vatikan, saudara. Dia yang memanduin semua negara-negara Eropa, semua negara-negara Nasrani harus perang untuk merebut itu Palestina, untuk merebut itu Yerusalem, untuk merebut itu Al-Masjidil Aqsa, saudara. Sehingga, saudara, disebut perang salib karena memang ada unsur pausnya yang memberikan komandonya, saudara. Nah, saya nggak ikut campur urusan itunya, saudara. Cuman yang saya mau kasih tahu, sepanjang sekian lama perang salib, saudara, kalau umat Islam jelas berhadapan dengan umat Kristen. Umat Kristen jelas berhadapan dengan umat Islam, para tentaranya. Lalu bagaimana posisi Yahudi? Yahudi ketika itu di seluruh Eropa diganggu, saudara. Nggak ada Yahudi hidup tenang. Jadi catat ya. Jadi di negara Eropa, Yahudi nggak hidup tenang, saudara, diganggu. Tapi di negeri Islam, Yahudi nggak pernah diganggu, saudara. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya lanjutkan, saudara. Begitu ratusan tahun orang Yahudi diganggu, sampai mereka banyak yang ganti nama, ganti marga, sembunyi, saudara, masuk ke semua pelosok Eropa supaya nggak diganggu oleh kaum salib, saudara. Di tahun 1879, untuk pertama kalinya seorang politisi Jerman yang bernama Wilhelm Marr, saudara, memperkenalkan istilah antisemit, saudara. Antisemit ini anti Yahudi, saudara. Nah, ternyata selanjutnya menjadi gerakan politik di seluruh Eropa yang terorganisir, khususnya
di Jerman, Austria, Rusia, dan Perancis, saudara. Puncaknya, saudara, di Perang Dunia II kita tahu bagaimana pasukan dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, saudara. Bagaimana pasukan Nazi Jerman, pimpinan Hitler, mengejar-ngejar kaum Yahudi, saudara. Pokoknya di mana pasukan Jerman masuk, saudara, mau masuk ke Prancis, masuk ke Inggris, masuk ke Eropa mana saja, itu orang-orang Yahudi dikejar, saudara. Dan banyak yang dihukum mati, dimusuhi. Akhirnya orang-orang Yahudi ini kebingungan mau kemana. Pasukan Jerman saat itu, wah, ada di mana-mana, saudara. Di Eropa mereka nggak tenang, di Inggris nggak tenang, di Polandia nggak tenang, di mana-mana mereka nggak tenang, saudara. Akhirnya mereka rame-rame datang ke Palestina. Kenapa mereka datang ke Palestina? Karena memang Palestina berbatasan dengan Eropa, saudara. Palestina, Syria dengan Eropa itu berbatasan. Dan karena saat itu Palestina ada di bawah kekhilafahan Islam, saudara. Sultan Abdul Hamid II, saudara. Jadi mereka ngungsi rame-rame masuk ke Palestina dan diterima oleh Sultan, saudara. Dipersilakan, dijaga keamanannya. Nggak ada pasukan Jerman berani masuk, nggak ada pasukan-pasukan negeri Eropa berani masuk. Semua orang Yahudi aman hidup di Palestina, saudara. Nah, jadi ribuan orang masuk, mereka masuk ke negeri Islam, dan mereka aman serta nyaman di bawah naungan khilafah Islam. Alhamdulillah, catat itu ya. Ratusan tahun mereka tinggal di Eropa, mereka nggak tenang. Mereka dikejar, mereka dibunuh, saudara. Terjadi genosida di mana-mana. Tapi begitu masuk negeri Islam, mereka aman, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, tahun 1880 itu terjadi gelombang orang Yahudi rame-rame masuk ke dalam Palestina. Dan mereka hidup aman, nyaman di bawah lindungan sang khalifah dan juga lindungan umat Islam. Alhamdulillah. Saya tanya, Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Lalu saudara, 12 tahun kemudian, setelah mereka tenang, aman, saudara, 12 tahun kemudian, orang-orang di Eropa dengar, oh, ke Palestina orang-orang Yahudi aman, tenang, bisa bertani, bisa berkebun, bisa hidup enak di sana. Akhirnya ribuan orang-orang Yahudi dari Rusia rame-rame ingin masuk ke Palestina. Dan mereka minta izin tinggal. Kali ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid, ya ikhwan. Kenapa ditolak? Karena mereka bukan pengungsi. Mereka udah hidup di Rusia, ya hidup lagi di Rusia. Mereka udah hidup di Eropa, di tempat yang aman, ya sudah. Yang diterima yang pengungsi, yang tidak punya tempat tinggal, ditolak, saudara. Nah, kemudian tahun 1896, 4 tahun kemudian, Theodor Herzl, saudara, perwakilan daripada kaum Yahudi, datang menemui Sultan Abdul Hamid, meminta izin untuk mendirikan gedung Yahudi di kota Al-Quds, saudara. Jadi di kota Al-Quds. Nah, kemudian apa tanggapan sang sultan? Ditolak. Kalau pengungsi silakan tinggal. Pengungsi kita jaga. Pengungsi kita lindungi. Tapi kalau anda pengusaha-pengusaha Yahudi mau datang, mau beli tanah, kemudian mau bangun gedung di Al-Quds, ditolak, saudara. Itu tahun 1896. Setahun kemudian, Theodor Herzl ini, dia Yahudi dari Vina, saudara. Dia menggelar kongres pertama Yahudi di dunia. Bertempat di Basel, Swiss. Melalui kongres Yahudi tersebut, dicetuskanlah gerakan Zionisme, saudara. Yang sering kita sebut Zionis. Jadi Zionis itu gerakan apa? Gerakan
untuk mendirikan negara Israel. Jadi mereka lewat kongres tersebut sepakat, kita bangsa Yahudi harus punya negara. Jerman bukan negara kita, Rusia bukan negara kita, Eropa itu udah dikuasai oleh kaum salibis. Nah, kita harus punya negara. Di mana negara kita? Mereka sepakat rame-rame di Palestina. Karena mereka lihat ribuan Yahudi tinggal di Palestina dilindungi, saudara. Ini pertama kali gerakan Zionis diketuskan, saudara. Nah, kemudian setelah ada gerakan Zionis, orang-orang Yahudi dengan berbagai macam cara, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, saudara, mereka rame-rame masuk ke Palestina. Nah, kali ini di tahun 1900 Sultan Abdul Hamid tidak melarang orang Yahudi dari luar Palestina ingin ziarah ke Palestina. Boleh, tapi hanya diberikan masa tinggal visa selama 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka harus keluar dari Palestina karena mereka bukan pengungsi. Lihat, saudara, kalau kita punya khalifah begitu dijaga. Nggak gampang orang kafir mau ambil Palestina aja, saudara. Masuk tahun 1901, karena orang Yahudi mulai banyak yang berdatangan, Sultan mengeluarkan keputusan haram menjual tanah kepada Yahudi. Yahudi tinggal boleh, sewa boleh, ngontrak boleh, dagang boleh, hidup boleh. Beli tanah di Palestina tidak boleh, saudara. Kenapa? Sultan Abdul Hamid udah mulai cium gerakan yang gak bagus. Karena tadi ada gerakan Zionis. Sultan dengar, oh dia mau bikin negara. Kalau dia dikasih beli tanah, besok dia bikin negara dalam negara. Sultan, saudara, punya firasat kuat, makanya nggak diizinkan, saudara. Akhirnya tahun 1902, setelah ada larangan, Theodor Herzl tadi, saudara, bapaknya Zionis, menemui Sultan Abdul Hamid. Kali ini dia bawa uang, emas, perak, saudara, untuk menyogok Sultan. Asal orang Yahudi boleh beli tanah, itu aja. Dijanjikan Sultan, mau berapa kilo, mau berapa ton, emas, segala kekayaan. Tapi Sultan menolak semua suapan tersebut, saudara. Alhamdulillah. Baik. Nah, akhirnya, saudara, sampailah kita kepada tahun 1914. Terjadi Perang Dunia yang pertama. Nah, saat perang dunia pertama terjadi, Khilafah Turki Utsmaniyah dikeroyok oleh negara-negara Eropa, saudara. Kekhilafahan di Turki dikeroyok. Semua negara Eropa, saudara, ikut ngeroyok, yaitu negara Khilafah Islamiyah. Semua, Prancis, Inggris, Austria, saudara, Rusia, semua terlibat. Akhirnya tahun 1916, saudara, Khilafah Utsmaniyah mengalami kekalahan. Khilafahnya masih ada, cuman kalah perang, sehingga seluruh wilayah Arab di Timur Tengah diambil oleh Inggris dan Prancis. Semua, saudara, dari mulai Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, saudara, sampai Saudi Arabia, Yaman, Yordan, saudara, Syria, Libanon, dan lain sebagainya. Itu Prancis dan Inggris bagi dua bersama, saudara, daerah-daerah tersebut. Sebagian dikuasai Inggris, sebagian dikuasai Perancis. Itu terjadi tahun 1916. Nah, karena Inggris merasa, saudara, yang punya daripada Palestina, karena Palestina dapat bagian di tangan Inggris, saudara. Akhirnya tahun 1917 Inggris menggelar deklarasi Balfour, di mana Inggris menyatakan mendukung, saudara, berdirinya negara Yahudi di tanah Palestina. Khilafah sudah lemah saat itu, baru kalah perang, saudara.
nggak bisa berbuat apa-apa. Nah kemudian tahun 1920, saudara, Liga Bangsa-Bangsa, dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa, sekarang namanya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dulu Liga Bangsa-Bangsa isinya Eropa semua, saudara. Belum ada tuh negara-negara Asia, karena masih dalam jajahan. Nah Liga Bangsa-Bangsa di tahun 20 memberi mandat kepada Inggris yang disebut mandat Britania atas Palestina, saudara. Nah disitulah Inggris membuka pintu Palestina, silakan. Orang Yahudi mau datang dari negara mana saja silakan. Negara Israel belum terbentuk. Inggris baru mendukung. Perlu ada suatu negara untuk bangsa Yahudi. Nah itu namanya, saudara, perjanjian Balfour. Nah baru 1 tahun kemudian, saudara, 1917 ada Balfour. 3 tahun kemudian Inggris diberikan mandat untuk pegang Palestina. Sehingga Inggris membuka pintu selebar-lebarnya agar orang-orang Yahudi di Rusia, Yahudi di Spanyol, Yahudi di Italia, Yahudi di Inggris, Yahudi di Prancis, Yahudi di Polandia, Yahudi di seluruh Eropa dipersilakan untuk datang ke Palestina, saudara. Dan tahun 1924 kekhilafahan bukan hanya kalah perang, tapi dikhianati oleh anak bangsa sendiri, oleh seorang jenderal perang, yaitu Mustafa Kamal Atatürk. Akhirnya kekhilafahan Islam tumbang. Selesai, nggak ada lagi khalifah, saudara. 1924 tumbang. Nah akhirnya negara-negara yang di bawah semua kocar kacir, saudara. Nah makanya ini juga yang dulu kita protes. Kok Bapak Presiden kita datang ke Turki, di parlemen puji-puji Mustafa Kamal Atatürk. Sampai anggota parlemen saling memandang. Karena yang menang di sana partai Islam. Kamal Atatürk ini musuh Islam, saudara. Makanya saya katakan lagi, ini orang-orang yang di sekitar presiden yang cerdas. Kenapa sih? Kasih masukan kepada presiden yang bagus. Pak, ini Anda di sini, hati-hati ya, jangan muji yang ini. Hati-hati, kalau muji yang ini aja. Supaya presiden gak salah ngomong. Ini yang meruntuhkan khilafah, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Sebentar lagi. Nah setelah tumbang, saudara, pasca masa khilafah, akhirnya negara-negara yang di bawah berjuang sendiri-sendiri melawan penjajah. Sendiri-sendiri. Nah akhirnya apa yang terjadi? Mesir dijajah Inggris, akhirnya merdeka tahun 1922. Saudara, Arab Saudi akhirnya mendirikan negara sendiri 1932. Irak juga, saudara, memerdekakan diri di tahun 1932. Lebanon merdeka dari Prancis tahun 1943. Syria merdeka dari Prancis tahun 1946. Yordania merdeka dari Inggris tahun 1946, saudara. Jadi ini negara-negara kecil ya dijajah semua. Kalau udah kecil ya lemah. Lemah, semua dijajah. Dijajah Prancis, dijajah Inggris, dijajah Spanyol, dijajah Italia, saudara. Semua. Akhirnya begitu umat Islam lemah, kekhilafahan sudah tidak ada, negara-negara Islam sibuk dengan penjajahan, termasuk kita Indonesia, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 1947 lahirlah resolusi PBB nomor 181 membagi Palestina menjadi 2 negara. 1 negara Israel, 2 negara Palestina. Jadi biar tahu, ini mereka rampok semua. Itu tanah bukan punya mereka, saudara. Apa iya yang begini Bapak Presiden gak belajar sejarah? Kalaupun Bapak Presiden belum ada waktu belajar sejarah, ya pendampingnya mesti pinter dong. Penasehat presidennya, menteri luar negerinya, saudara, kasih masukan, kasih cerita. Jadi konsep 2 negara itu ya konsep barat yang mereka perjuangkan di PBB dan berhasil. Tahun 1947 PBB mengeluarkan resolusi Palestina mesti dibagi 2. Setahun berikutnya didirikanlah negara Israel oleh Inggris dan kawan-kawan, saudara.
Negara-negara Arab marah. Terjadi perang. Ini negara Arab kan baru merdeka nih saudara. Terjadi perang. Mesir, Yordania, Syria, Irak, dan lain-lain bergabung melawan Israel yang dibantu Inggris, dibantu Prancis, dibantu Itali, dibantu Spanyol, dibantu semua negara Eropa. Terjadi perang saudara. Nah, cuma perang yang gak seimbang saudara. Karena saat itu negara-negara Arab juga baru merdeka, senjata nggak seberapa canggih, sementara yang dihadapi ini negara penjajah semua. Akhirnya Israel berhasil mempertahankan saudara Palestina sebagai negara Israel. Nah selanjutnya bukan mempertahankan aja, Israel dengan bantuan Inggris dan Prancis berhasil memperluas wilayah saudara. Lebanon Selatan diambil, Yordania bagian barat diambil saudara, semua. Kemudian Mesir juga diambil bagiannya dulu saudara. Nah jadi semua diambil. Dia makin merajalela. Kenapa? Karena dibantu oleh Eropa. Dan tahun 1949 Israel dengan dibantu Inggris dan Prancis diakui saudara secara internasional dan resmi dijadikan anggota PBB. Jadi ini semua permainan mereka saudara. Nah akhirnya apa yang kita mau sampaikan di sini, selanjutnya setelah diakui oleh PBB jadi negara sejak tahun 1950 sampai tahun 2025 Israel melakukan genosid terhadap bangsa Palestina saudara. 75 tahun. 75 tahun Israel menjajah Palestina. Dan selama 75 tahun saudara sudah nggak terhitung berapa perempuan yang diperkosa, berapa perempuan yang dibunuh, berapa anak-anak yang dibantai, dan berapa pemuda-pemuda saudara umur 9 tahun, 10 tahun ditangkap, dimasukin penjara, nanti udah 30 tahun baru dilepas. Bayangkan anak dari 10 tahun dimasukin penjara, 30 tahun kemudian umur 40 baru dilepas. Udah nggak tahu dunia saudara. Nah itu yang terjadi, mereka ingin genocide, mereka ingin habisi itu bangsa Palestina saudara. Nah maka itu sekali lagi saudara, Israel itu nggak punya negara, Israel itu rampok. Nah maka itu saya mau tanya, apakah Palestina kita sudi dibagi dua antara Israel dengan Palestina? Sudi tidak? Jadi mestinya saudara dibagi dua atau Israel kita usir. Jadi Palestina itu milik Palestina. Takbir.